Salam anak-anak kami sekalian, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran ini. Kali ini Sir Alpen akan menjelaskan materi ekonomi di kelas 10 dengan topik koperasi sekolah. Nah baik, langsung saja kita perhatikan peta konsep materi kita kali ini. Baik anak-anak kami sekalian, langsung saja kita masuk. Yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian koperasi sekolah. Nah jadi koperasi sekolah itu adalah koperasi yang tentu anggotanya siswa-siswi, baik itu dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga sekolah-sekolah tempat pendidikan yang setaraf dengan itu. Nah sering juga disebut bahwa koperasi sekolah itu adalah koperasi siswa ya. Nah contohnya ini dia, mungkin anak-anak kami di setiap sekolah ada koperasi ya. Nah kita lanjut yang kedua, kita akan bahas mengenai ciri-ciri koperasi sekolah. Nah yang pertama, koperasi sekolah itu tidak berbadan hukum karena itu statusnya anggotanya nanti peranggotanya masih di bawah umur 18 tahun ya. Kemudian yang kedua, anggotanya adalah siswa sekolah tersebut. Yang ketiga, keanggotaan itu berlangsung selama yang bersangkutan terdaftar sebagai siswa sekolah tersebut ya. Nah jadi kalau siswa itu sudah tamat, tentu dia dikeluarkan sebagai anggota. Atau juga misalnya ada siswa yang pindahan ya, pindah sekolah, tentu itu dikeluarkan keanggotaannya. Yang keempat, koperasi sekolah merupakan koperasi serba usaha. Artinya bukan hanya satu bidang usaha, banyak yang bisa dikembangkan di koperasi sekolah ya. Yang kelima, koperasi sekolah itu mempunyai manfaat yang baik secara ekonomi maupun pendidikan ya. Nanti nilai-nilai karakternya cukup banyak. Kita akan bahas nanti karakter apa saja yang terdapat di dalam koperasi sekolah ya. Nah kita lanjut dulu, kita masuk tujuan koperasi sekolah. Nah tentu yang pertama, tujuan koperasi sekolah anakku sekalian yaitu melatih dan mengembangkan bakat pengetahuan berkoperasi di kalangan para siswa begitu. Yang kedua, manfaatnya tujuannya adalah memudahkan para siswa memenuhi kebutuhannya ya, misalnya kebutuhan alat tulis ya. Yang ketiga, manfaatnya tujuannya ya, tujuan koperasinya, koperasi sekolah yang ketiga adalah memelihara hubungan baik dan kekeluargaan di kalangan siswa karena koperasi ini dikelola secara bersama begitu ya. Nah yang keempat, memupuk kesetiakawanan dan kedisiplinan berorganisasi. Yang kelima, tujuannya menanamkan kesadaran hidup bekerja sama dalam mengurus koperasi. Nah selanjutnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi para siswa ya. Dan yang terakhir, menjunjung program pembangunan pemerintah di sektor koperasi melalui program pendidikan di sekolah. Artinya bahwa koperasi itu sudah dikenalkan sejak dini ya, yaitu dari sekolah. Kita lanjut, kita masuk mengenai ajas koperasi sekolah ya. Nah yang menjadi ajas koperasi sekolah tentu kekeluargaan dan gotong royong ya. Nah jadi anakku sekalian, bahwa dalam koperasi sekolah itu ada istilah senasib sepenanggungan ya. Nah senang dinikmati bersama, derita itu dipikul bersama. Nah itu ajasnya ya. Nah kemudian dikelola secara demokratis. Demokratis artinya dari anggota oleh anggota untuk anggota ya, dari siswa untuk siswa oleh siswa ya. Nah kemudian kita lanjut, landasan hukum koperasi sekolah. Tentu landasan yang pertama itu adalah landasan idil ya. Jadi landasan idil koperasi itu adalah Pancasila ya. Nah kemudian landasan konstitusionalnya atau itu terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Selanjutnya ada landasan operasional. Tentu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ya. Dan yang terakhir landasan mental yaitu kesetiakawanan dan juga kesadaran pribadi. Nah ini landasan hukum koperasi sekolah. Kita next, apa saja nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan melalui koperasi sekolah? Nah di sini dapat anak-anak perhatikan dengan adanya
koperasi sekolah ini tentu nanti anak-anak kami itu akan diberikan pendidikan mengenai tanggung jawab ya, tanggung jawab di dalam anggota ya misalnya, atau para pengurus koperasi. Kemudian ada nilai karakter musyawarah ya. Jadi di sini selalu mengutamakan musyawarah ya. Nah, kemudian ada juga demokrasi, ada kepemimpinan, ada nilai karakter kewirausahaan ya. Nah, jadi sejak dini dari sekolah sudah diajarkan bagaimana berwirausaha yang baik dan benar. Kemudian ada kebersamaan, ada juga nanti melatih kejujuran dan juga melatih menabung. Jika nanti koperasi sekolah itu ada bidang usahanya itu misalnya usaha simpan pinjam ya. Kemudian ada nilai gotong royong dan tentu ada nilai kerja keras. Nah, inilah dia nilai-nilai karakter yang terdapat di dalam pengelolaan koperasi sekolah ya nak ya. Selanjutnya kita masuk manfaat koperasi sekolah. Nah, manfaatnya dapat menjunjung kegiatan belajar mengajar di sekolah, dapat mendidik siswa untuk mandiri ya, dapat berlatih menjadi usahawan ya di bidang perkoperasian, membimbing para siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan koperasi sekolah, dan juga dapat menanamkan disiplin, rasa tanggung jawab, setikawan dan gotong royong tadi ya. Nah, itu manfaatnya. Kemudian sumber modal koperasi sekolah ya, khususnya sekolah, tentu yang pertama adalah setoran pokok ya dari setiap siswa yang menjadi anggota. Kemudian ada sertifikat modal koperasi juga, ada dana cadangan, ada modal donasi yang ini diperoleh misalnya dari pihak lain ya. Kemudian ada hibah atau bantuan, ada sumber lain yang sah dan mampu dipertanggungjawabkan. Nah, itu sumber modal. Kita masuk jenis usaha koperasi sekolah. Nah, jenis usaha apa saja yang dapat dikembangkan di sekolah? Nah, misalnya ini dia. Yang pertama ada koperasi sekolah simpan pinjam ya. Yang kedua boleh juga ada misalnya kantin. Nah, jadi ini tentu dikelola oleh koperasi sekolah, berarti dikelola oleh siswa itu sendiri ya. Nah, ada juga yang namanya kafetaria ya. Nah, ini dia kafetaria dikelola oleh siswa sendiri juga. Kemudian ada juga nanti alat tulis, ada juga bidang usaha misalnya menjahit pakaian seragam ya. Ada juga bidang usaha toko prakarya ya. Nah, jadi hasil-hasil karya anak-anak kami di sekolah itu nanti bisa dibuat koperasinya untuk diperjualbelikan supaya jangan menumpuk begitu ya. Nah, jadi bermanfaat. Selanjutnya kita masuk langkah-langkah pembentukan koperasi sekolah. Nah, jadi langkah-langkahnya ini ada 3, nanti ada langkah persiapan, pembentukan, dan pengesahan. Nah, yang pertama kita bahas dulu tahap persiapan. Nah, apa saja yang dipersiapkan di sini untuk mendirikan sebuah koperasi sekolah? Tentu menentukan hari, tanggal, dan jam pelaksanaan pembentukan ya. Yang kedua menentukan tempat diadakannya rapat pembentukan koperasi. Yang ketiga pembentukan peserta, menentukan peserta yang ikut dalam rapat ya, siapa-siapa saja. Nah, tidak mungkin seluruh siswa, tentu nanti ada perwakilan dari setiap kelas misalnya. Yang keempat menyiapkan undangan rapat ya. Nah, disiapkan undangan untuk pihak stakeholder yang terkait. Kemudian menyiapkan alat atau perlengkapan rapat, menyiapkan bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat, merencanakan dan menyiapkan biaya-biaya penyelenggaraan rapat dalam pembentukan koperasi sekolah. Nah, itu tahap persiapan masuk ya. Selanjutnya tahap pembentukan. Nah, seperti apa tahap pembentukannya? Ini dia. Adapun pihak-pihak yang harus dihadirkan di dalam pembentukan koperasi sekolah, yang pertama itu murid atau perwakilan lah ya. Kelas itu minimum lah 2 orang setiap kelasnya. Kemudian guru ekonomi ya, guru ekonomi di sekolah itu. Nah, atau guru koperasi juga ya, dan juga guru lain yang berhubungan. Nah, tentu kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kemudian ada pejabat kantor dinas koperasi dari kabupaten kota, itu harus diundang ya. Kemudian ada perwakilan dari dinas pendidikan kabupaten kota ya. Nah, kemudian hasil dari rapat pembentukan koperasi tersebut contohnya adalah yang pertama ada anggaran dasar koperasi sekolah, susunan pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan unsur guru yang ditunjuk nantinya ya untuk bidang masing-masing. Yang ketiga pembentukan pengawas paling banyak itu 3 siswa. Kemudian penetapan sumber modal koperasi, penetapan pembagian sisa hasil usaha koperasi, dan lain-lain. Nah, banyak lagi yang perlu dibahas atau ditetapkan ya. Nah, itu ada di dalam tahap pembentukan. Sekarang ketiga tentu tahap pengesahan ya. Nah,
Jadi dalam tahap pengesahan ini nanti pengesahan itu ke kantor koperasi setempat ya. Nah, dengan melampirkan anggaran dasar tadi yang sudah dibahas dan akta pendirian koperasi rangkap 3 yang asli bermaterai. Kemudian yang kedua berita acara pembentukan koperasi, yang ketiga adalah neraca awal koperasi. Apabila nanti semuanya ini memenuhi persyaratan, kantor dinas koperasi selambat-lambatnya itu 3 bulan sejak pengajuan itu memberikan pengesahan. Bila persyaratan kurang lengkap bisa ditolak atau dikembalikan ya untuk dilengkapi selanjutnya begitu. Baik, kita lanjut. Syarat keanggotaan koperasi sekolah. Nah, adapun nanti syaratnya adalah siswa-siswi sekolah yang bersangkutan di mana koperasi sekolah, keanggotaan koperasi sekolah itu tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain ya. Nah, itu syaratnya. Keanggotaan itu berakhir jika, nah yang pertama, murid atau anggota koperasi itu meninggal dunia ya. Nah, jadi itu otomatis keluar, berakhir. Murid atau anggota koperasi pindah sekolah, murid atau anggota koperasi berhenti sekolah karena tamat ya. Nah, lulus atau alasan lainnya lah. Kemudian ketentuan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi begitu. Selanjutnya, hak dan kewajiban anggota koperasi sekolah. Nah, adapun haknya di sini dapat anak-anak kami baca. Yang pertama, memilih dan dipilih sebagai pengurus koperasi sekolah tentunya. Yang kedua, memberikan saran yang baik, baik itu diminta maupun tidak ya. Kemudian mendapatkan sisa hasil usaha sesuai dengan ketentuan ya, secara adil. Kemudian mendapat pelayanan yang sama dengan anggota lain, memberikan suara dalam rapat anggota karena itu demokratis ya. Kemudian yang mengetahui perkembangan koperasi. Nah, selain memiliki hak, tentu anggota itu mempunyai kewajiban, diantaranya mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua, berpartisipasi aktif dalam kegiatan memajukan koperasi, dan yang terakhir, menjaga nama baik koperasi sekolah. Nah, itu hak dan kewajiban daripada anggota koperasi sekolah ya. Selanjutnya, struktur organisasi koperasi sekolah. Nah, strukturnya seperti ini anak sekalian, rapat anggota yang mana rapat anggota ini terdiri dari para murid dan juga siswa ataupun guru ya. Nah, jadi ini nanti yang menjadi tertinggi di sini adalah tentu rapat anggota ya. Nah, rapat anggota ini nanti ya tentu menghasilkan sebuah keputusan yang akan nanti dijalankan oleh para pengurus, yang mana nanti pengurus ini dibagi lagi menjadi bagian-bagian. Ada misalnya bagian organisasi administrasi misalnya ya. Nah, ini nanti menentukan agenda, bagian pengetikan, keanggotaan ya. Nah, ada juga bagian usaha, misalnya ada dalam buku penjualan ya, mencatat, kemudian alat sekolah, kebutuhan pokok. Nah, ada juga bagian keuangan. Nah, ini juga nanti membukukan ya. Ada kasir, ada pembantu juga. Nah, jadi pengurus ini nanti tentu itu mendapat bimbingan dari dari pimpinan sekolah ya. Nah, ataupun guru yang diunjuk nanti sebagai pemberi nasihat atau bimbingan ya, penasihat guru, pengawas guru. Nah, kemudian ada pengawas dari siswa itu sendiri begitu anakku sekalian ya. Kita lanjut. Pembinaan koperasi sekolah. Nah, jadi pembinaan dalam koperasi sekolah itu tentu adanya bantuan materi ya. Nah, seperti perlengkapan yang dibutuhkan dalam pengelolaan koperasi, mengikut sertakan pengurusan dalam pertemuan-pertemuan dan seminar untuk menambah pengetahuan tentang koperasi. Nah, mengundang para pakar koperasi untuk memberikan pelatihan ya. Nah, untuk pengelolaan koperasi di sekolah. Kemudian memintakan brosur atau buletin dari koperasi sekolah yang telah menerbitkan atau saling tukar informasi lah begitu ya. Nah, demi mengembangkan koperasi sekolah begitu anakku sekalian. Nah, saya rasa itu materi kita. Mudah-mudahan anak kami bisa memahami materi ini mengenai koperasi sekolah. Jadi sangat penting sekali ya koperasi sekolah itu ya. Banyak nilai-nilai karakter yang kalian dapatkan dari sana, dan semoga lah apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Sampai ketemu di materi berikutnya. Dan materi berikutnya ini nanti menghitung sisa hasil usaha atau SHUI ya. Nah, inilah materi terakhir nanti di kelas 10 di ekonomi ya. Nah, sampai ketemu di materi ini nantinya. Tunggu materi selanjutnya dari Sir Alpen. Salam.